seorang pria untuk menyembuhkan istrinya. Tidak ragu untuk menjatuhkan anak laki-laki mereka yang berusia 10 tahun dari tebing 1000 sang. Pergi memetik Ganoderma. Tanpa mereka sadari, gunung ini adalah tempat tinggal harimau yang ganas. Ayah dan anak itu akhirnya berhasil memetik Ganoderma setelah melalui berbagai kesulitan. Sesaat kemudian, seekor harimau langsung menyerang dan menjatuhkan ayah. Saat krisis, anak laki-laki itu tidak takut akan hidup mati. Ia mengangkat tongkat dan bersiap bertarung dengan harimau. Apakah mereka bisa lolos dari cengkraman harimau? Cerita ini terjadi pada masa dinasti Tang. Nama anak laki-laki tersebut adalah Sutan. Tinggal di sebuah desa kecil di Provinsi Henan. Karena ibunya sering sakit dan lemah setiap saat. Untuk menyembuhkan ibunya, mereka sudah menghabiskan seluruh harta keluarga. Hidup mereka sangat sempit. Mereka tidak memiliki uang lagi untuk membeli obat ibunya. Maka, Sutan yang selalu patuh sejak kecil, pergi ke gunung bersama ayahnya untuk memetik obat untuk ibunya. Sisa ramuan dapat dijual di pasar. Datang untuk menukar sedikit uang saku. Ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Penyakit ibu semakin parah. Ramuan di gunung juga semakin sulit diambil. Semuanya hanya ramuan biasa-biasa. Pemandangan ini, ayah dan anak membawa ramuan yang mereka ambil ke pasar. Sayangnya, pemilik toko obat mengatakan, tokonya sudah tidak membutuhkan ramuan-ramuan biasa ini. Ramuan biasa seperti ini sudah berlebihan di pasaran. Permintaan juga tidak banyak. Mungkin tidak akan ada lagi kebutuhan untuk ramuan-ramuan ini di masa depan. Mendengar berita ini, ayah dan anak terkejut seperti petir di siang hari. Sultan memohon berulang kali pada pemilik toko. Namun pemilik toko merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik toko melihat bahwa ayah dan anak memang sangat susah. Maka pemilik toko dengan baik hati memberitahu mereka. Di pegunungan terpencil 10 li jauhnya terdapat sejenis linji langka. Jika mereka dapat mengambilnya, pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Namun masyarakat dalam jangkauan 100 li sudah mengetahuinya. Jalannya menuju gunung berliku dan curam. Di gunung masih menjadi sarang harimau. Tidak ada yang berani naik ke gunung sama sekali. Siapa bilang bukan? Jika buah hati yang bagus, pasti sudah ada yang mengambilnya. Oh, Ganoderma ini mengandung esensi pegunungan. Tetapi ini merupakan obat yang bisa menyelamatkan nyawa. Ketika 11 mendengar perkataan bos, hatinya Sultan tersentak, seperti membuat keputusan besar. Setelah makan siang, Sultan dan ayahnya seolah memiliki pikiran yang sama. Mereka sama-sama memiliki pikiran untuk mendaki gunung. Jika ibu makan Ganoderma, penyakit pasti sembuh. Ayo kita pergi. Begitulah pendakian gunungnya. Ayah dan anak dengan tegas mendaki gunung. Mereka melewati 3 gunung besar, kemudian melintasi hutan lebat. Akhirnya memanjat lereng gunung yang paling curam. Mereka akhirnya sampai ke gunung harimau yang legendaris. Setelah ayah dan anak itu mendaki gunung, mereka melihat Ganoderma berada di lereng setengah gunung puncak tertinggi itu. Ayah, Ganoderma. Ketika mereka ingin melanjutkan eksplorasi mereka, sang ayah menemukan jejak harimau besar di tanah. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gerakan. Ayah tua segera menarik anaknya pergi. Mereka bersembunyi di belakang batu besar. Dan benar saja, seekor harimau besar muncul. Mereka melihat Ganoderma berada di setengah lereng gunung. Namun dengan munculnya harimau, ayah dan anak tidak boleh gegabah. Tampaknya, hari ini tidak mungkin untuk mendapatkan Ganoderma. Ayah, apakah Anda melihat harimau besar? Sangat indah melihatnya. Memang berbeda. Ayah dan anak harus pulang dulu. Setelah mereka siap, kunjungi gunung lagi suatu hari nanti. Saat mereka kembali ke rumah, mereka menemui seekor rusa kecil yang terluka. Ayah seketika tertarik. Jika bisa mendapatkan tanduk rusa ini, pasti bisa menjualnya dan membeli obat untuk istri. Namun Sultan, yang baik hati, segera menghentikan ayahnya dan meminta si rusa untuk melarikan diri. Namun, hati rusa sudah tidak bisa bergerak. Kesempatan bagus ini begitu dekat. Ayah tua itu sangat bingung. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Ayah, rusa ini begitu cantik. Pasti luar biasa. Mungkin itu adalah Raja Rusa. Justru kita akan merugikan ibu jika melukainya. Malah merugikan berkah ibu. Ayah, bebaskanlah dia. Ayah tua melihat ke arah rusa kecil. Kemudian melihat anaknya yang baik hati. Ayah memilih untuk melepaskan rusa itu. Ayah tua memutuskan untuk tetap menjadi orang baik. Pulanglah. Mari bantu mengobati kakinya yang terluka dengan baik. Tanpa disadari, tindakan ini akan mendatangkan berkah bagi dirinya sendiri. Malam itu ayah dan anak kembali ke rumah. Penyakit ibu Sultan semakin parah. Hal ini membuat Sultan semakin bertekad. Harus mencapai jamur lingzi tersebut. Malam itu, paman berburu tetangga datang mencari ayah Sultan. Dia tahu bahwa ayah Sultan pernah mendaki gunung. Mereka menemukan sarang harimau. Dia ingin ayah Su membawa mereka untuk mencari sarang harimau. Mereka berencana menangkapnya bersama-sama. Paman harimau membantu mereka mengumpulkan Ganoderma. Pak Wang, saya hanya seorang pengumpul tumbuhan obat. Saya tidak bisa menangkap harimau. Tidak perlu kamu yang menangkapnya. Bukankah kalian berdua menemukan mata air tempat dia minum? Harimau besar itu bahkan punya hikmat. Ini tidak terlalu baik, kan? Ayah Su, pikirkanlah untuk istrinya Gantang. Baiklah, awalnya, ayah Su menolak. Namun, dia memikirkan istrinya yang sakit parah. Dan akhirnya ia setuju. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh Tan. Keesokan harinya, saat matahari terbit, ayah Su membawa pemburu. Mereka menemukan tempat harimau. Dan mereka memasang perangkap. Mereka bersembunyi tidak jauh dari situ. Menunggu harimau muncul. Namun, setelah menunggu lama, mereka tak melihat jejak harimau. Mereka menunggu dari pagi hingga hampir senja. Mereka berdua terpaksa turun gunung terlebih dahulu.
Kami akan berkemah lagi di sini besok. Tanpa disadari, Sultan telah melihat semuanya. Begitu ayah dan paman pemburu pergi, Sultan diam-diam bersiap-siap untuk membuka perangkap. Karena ia tidak ingin melihat ayahnya melukai makhluk hidup. Akhirnya, harimau muncul di belakangnya. Wow! Di sini berbahaya. Harimau sepertinya mengerti maksud Sultan. Lihat jaring yang terjatuh itu. Harimau itu menderu ketakutan. Raungan harimau menyebar ke seluruh hutan. Dua orang yang belum jauh pun segera berbalik. Jangan makan aku. Jangan makan aku. Saya tidak akan menyakiti kamu. Aku datang untuk menyelamatkan Enyu. Jangan makan aku. Aku benar-benar datang untuk menyelamatkan. Kamu punya hewan batin. Harimau sepertinya mengerti ucapan Sultan. Tak mengapa Sultan tidak terluka. Mundur perlahan-lahan. Perlahan-lahan pergi. Sultan melihat harimau yang pergi. Barulah ia menghela nafas lega. Kami menjadi rileks. Pada saat itu, dua orang yang kembali. Hanya melihat jaring besar turun. Tidak ada harimau di perangkap. Tiba-tiba merasa sangat aneh. Namun akhirnya melihat bahwa Sultan muncul di sana. Sultan, hati-hati. Akhirnya paman pemburu jatuh ke lubang besar yang dibuatkannya sendiri. Kaki patah karena terjatuh. Ketika ayah Sultan membawanya pulang. Sudah malam. Lawang sangat marah. Mengomel Sultan dengan keras. Memegang tongkat dan bersiap pulang. Melihat Lawang yang terluka, Sultan merasa sangat menyesal. Berkali-kali ingin mengantarkan Tuawang pulang. Tolong maafkan saya. Untuk menangkap harimau itu, saya sudah terluka satu kaki. Nanti anak baikmu. Kalau kamu ingin menyelamatkan kucing atau anjing lagi. Luka lagi kakiku yang satunya. Tuawang, lambat sedikit. Ganoderma hari ini membuat kekacauan. Selanjutnya, kita mungkin harus memetik Ganoderma. Harus mengandalkan diri sendiri. Melihat kondisi kekasih semakin parah, ayah dan anak laki-laki itu memutuskan. Tak peduli berapa besar pengorbanannya. Besok harus mencapai tempat itu. Saat tiba hari berikutnya, keluarga sebenar-benar mendaki gunung lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, mereka menjadi jauh lebih terampil. Dalam sekejap menghindari sarang harimau. Tiba di puncak gunung. Kemudian mengikat tali dengan baik. Ayah dan anak perlahan-lahan mendaki. Meskipun sangat berbahaya, Sultan yang pemberani sama sekali tidak takut. Dalam sekejap, ayah dan anak tiba di puncak gunung tertinggi. Sebentar lagi kamu akan duduk di keranjang. Ayah akan meletakkanmu ke bawah. Sudah sampai di Lingzi. Harus menarikmu naik. Baiklah begitu. Ayah menjatuhkan anaknya ke bawah. Dalam sekejap Sultan melihat Lingzi. Melihat semakin mendekat dengan pelan. Sultan siap untuk menapak. Kemudian, datang angin kencang. Sultan dan Basker digoyang oleh angin. Sultan takut dan memanggil ayahnya. Anak laki-laki bertahan. Kemudian angin semakin kencang. Mereka saat itu sangat pasif. Sultan dan Basker terus bergoyang. Saat itulah saat kritis. Sultan memanfaatkan inersia untuk melewati. Mengulurkan tangan dan berhasil menangkap Lingzi. Ayah, aku menangkapnya. Akhirnya ayah dan anak berhasil. Saat mereka bersiap pulang, sudah senja. Sebelum pergi, mereka tak lupa untuk memuji Dewa Gunung. Mungkin hari ini ayah dan anak bisa mendapatkan tanaman ajaib di gunung. Semua berkat anugerah Dewa Gunung. Terima kasih atas perlindungan Dewa Gunung. Tiba-tiba sesuatu melayang di belakang mereka. Mereka tersadar. Segera berlari dan bersembunyi di atas pohon. Mereka melihat harimau sedang memburu mangsanya. Saat kritis tiba, Sultan tidak sengaja. Lingzi di keranjang jatuh. Ayah mempertimbangkan keselamatan anaknya. Turun sendirian untuk mulai membuka mulut untuk memakan ayahnya. Ayah, tunggu aku. Jangan turun. Menatap ayah yang dibawa pergi oleh harimau. Sultan segera berkata, "Binatang, aku melihatmu sudah memperoleh pencerahan. Itulah sebabnya dia menyelamatkan dengan menghadapi kematian. Tetapi kamu tidak hanya tidak bersyukur, bahkan berani mengancam ayah yang telah berbakti. Apakah kamu tidak merasa malu?" Ucapan Sultan. Harimau seolah-olah mengerti. Langsung melepas mulutnya. Kemudian berbalik dan melihat Sultan. Teringat Sultan menyelamatkannya. Pergi perlahan-lahan pada saat itu. Sultan berhasil. Dia mempengaruhi harimau yang spiritual dengan kebaikannya. Melangkah dengan berani dan menemukan Reishi. Mereka telah melewati serangkaian kesulitan yang sangat banyak. Dia membawa Reishi pulang untuk ibunya. Setelah ibunya mengkonsumsi Reishi, kesehatannya mulai pulih perlahan-lahan. Tindakannya menyelamatkan ayahnya dari ancaman harimau. Ceritanya tersebar di seluruh negeri. Bahkan setelah Kaisar mendengar kisahnya, dia tergerak oleh keberanian dan rasa berbaktinya, dan ingin memberikan penghargaan atas kebaktiannya. Kaisar segera memberikan gelar untuk Sultan yang masih muda, sebagai gelar pegawai kekaisaran. Kisah Sultan menyelamatkan ayahnya dari harimau juga dikenal selama berabad-abad.